16 Timika, pelaku dari masyarakat sipil berjumlah 4 orang, sedangkan pelaku dari TNI 6 orang. Maka kami sekretariat bersama Dewan Adat Suku-Suku Papua mengeluarkan surat seruan protes terbuka kepada kepada militer Republik Indonesia, segera hentikan segala kriminalisasi, stigmatisasi terhadap 4 korban adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya, untuk membenarkan segala kejahatan, perampokan, penembakan, pembunuhan, dan pemutilasian yang diumumkan berubah-ubah dari jebakan jual beli senjata api dan amunisi, kemudian berubah motifnya ke arah murni perampokan, adalah sebuah skenario untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa saat ini. 2. Kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bahwa kami tidak setuju proses hukum disesuaikan melalui mekanisme peradilan militer bagi pelaku dari kalangan militer, dan juga proses peradilan umum bagi para pelaku dari kalangan sipil. Kami sangat berharap proses dengan sanksi yang tegas maksimal bagi para pelaku agar ada proses penyelesaian kasus ini bisa diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM berat dengan sanksi yang tegas dan maksimal bagi para pelaku agar ada keadilan bagi para korban dan keluarga korban, serta ada efek jera bagi para pelaku. 3. Pelaku 6 anggota TNI pembunuhan dipecat tanpa hormat, dan diharapkan kepada Panglima tertinggi TNI untuk membongkar kasus tersebut hingga sampai ke akar-akar, dan penyelesaiannya harus jujur dan terbuka, menyampaikan transparan kepada keluarga masyarakat Papua, masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional terkait situasi pelanggaran HAM di tanah Papua. 4. Hentikan segala operasi yang dilakukan negara kepada orang Papua, yaitu 3 operasi. 1. Operasi hukum bagi para pemimpin Papua yang dikenakan dengan kasus korupsi. Operasi yang kedua, operasi intelijen untuk masyarakat Papua, dan yang ketiga, operasi kombatan, yaitu kombatan antara TPNPB dengan TNI Polri. Yang kelima, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo segera mengundang Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan visi pemantauan pelanggaran HAM di tanah Papua, sekaligus membuka akses wartawan internasional serta membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat orang asli Papua secara bermartabat, berwibawa, dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral seperti Provinsi Aceh. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera memfasilitasi dan sekaligus menjadi mediator dalam dialog antara perundingan antar Indonesia dan Papua untuk duduk mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di tanah Papua. Pada umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk menyelesaikan akumulasi masalah-masalah sosial politik. Hal dialog yang paling mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut pelurusan sejarah secara objektif, dan masing-masing pihak terlibat dalam dialog harus sepakat menerima apapun hasilnya. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena sampai menentukan realitas integritas bangsa Papua hari ini. Karena sampai hari ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas masyarakat Papua masih dinilai kabur, dan masyarakat tahu karena politik sengaja dikuburkan. Adapun hal-hal yang sangat urgen untuk diklarifikasi serta menjadi penyebab timbulnya pergelukan politik dan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua antara lain, bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Papua membenarkan bahwa Papua pernah berdaulat sejak tanggal 1 Desember 1961. Substansinya sudah jelas, butuh klarifikasi, sebab soal itu ada relevansi dengan salah satu bukti isi Tri Komando Rakyat Trikora yang menyatakan bubarkan negara boneka buatan Belanda. Bahwa lahirnya New York Agreement, perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 oleh
mayoritas rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya, karena sebagai anak negeri yang hidup di atas tanah ini tidak pernah diikutsertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia Belanda dengan fasilitator Railroads. Mungker sebagai wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa padahal sangat didasari bahwa konsep keluar bundar itulah cikal bakal isi perjanjian New York 1962 yang menentukan masa depan bangsa dan tanah ini, bahwa penyerahan kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia menurut perjanjian New York dilakukan dengan dua tahap. Dengan mekanisme tahap pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke UNTEA, dan tahap yang kedua, UNTEA akan menyerahkan kepada Indonesia dengan syarat setelah diserahkan kepada Indonesia akan dilakukan self determination plebiscite atau lebih dikenal dengan PPRA, penentuan pendapat rakyat dengan batas waktu akhir tahun 1969. 4. Bahwa rezim Orde Baru telah menyingkari perjanjian New York 1962 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam semangat perjanjian New York 1962 dan status Roma 20 sampai 21 Mei 1969 dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Papua. Namun kenyataan yang diterima oleh masyarakat Papua sejak penentuan pendapat rakyat bangsa sampai adanya kabinet pembangunan di bawah rezim Soeharto justru tidak menunjukkan realisasi semangat tersebut. Bahwa di era reformasi sejak tumbangnya rezim Orde Baru, baik masa pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini di bawah pemerintah Joko Widodo, persoalan pelurusan sejarah belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat. Demikian surat seruan protes terbuka terkait tentang yaitu perampokan, penembakan, pembunuhan dan pemutilasian atas keempat warga, yang atas perhatiannya disampaikan Tuan Makarkati. Demikian 16 September 2022 fasilitator sekretariat bersama Dewan Adat Suku-Suku Papua Keseres tadi mengetahui atas nama keluarga korban. Ketua Umum Dewan Adat Suku Duga Kabupaten Mimika Elipanus Wasarea turut didukung oleh Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Mampa di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Saireri di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Domberai di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Domberai di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Hahanim di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Meparo di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Laparo di Timika, Ketua Dewan Adat Suku Amume di Timika, Ketua Dewan Adat Suku Me di Timika, Ketua Dewan Adat Suku Damal, dan suku-suku lain. Tokoh agama dari 7 wilayah adat di Timika, tokoh adat dari 7 wilayah adat di Timika, tokoh pemuda dari 7 wilayah adat di Timika, tokoh perempuan dari 7 wilayah adat di Timika, keluarga korban 4 keluarga di Timika. Demikian seruan protes kami terkait dengan penembakan, pemutilasian terhadap 6 warga kami, warga Papua, anak negeri, anak dusun di tanah ini. Tuhan berkati kita semua. Baik, ini baru pertama kami protes karena kami melihat secara adat orang tidak biasa bunuh orang begini. Itu yang kami protes. Kalau orang bunuh tidak apa-apa, atau mereka ambil uang saja tidak apa-apa. Ambil uang baru bawa lari itu tidak apa-apa. Tetapi ambil uang, setelah itu ditembak, setelah itu dibunuh di pantai, setelah itu dibunuh, setelah itu dipotong-potong. Ini yang kami protes. Karena secara adat itu baru pertama. Mungkin secara sembunyi-sembunyi orang lakukan, tetapi ini dengan mata kami melihat secara adat itu ini sangat luar biasa. Dengan demikian kami nyatakan protes terbuka terhadap pihak-pihak terkait itu. Terima kasih para wartawan semua, TNI Polri,
Tuhan berkati kamu semua, kita semua orang Papua. Hari ini kita diberkati Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi kita. Tuhan akan jaga, Tuhan mampukan kita, Tuhan berkati kita, segala keluar masuk kita ada dalam lingkup pagar darah Yesus. Akan memagari kita tetap ada di negeri ini, kita akan hidup di sana ini. Tidak mungkin kita akan pulang kemana-mana, tidak mungkin kita juga akan bertinggal di tempat lain. Disinilah kelahiran kita, disinilah hak waris kita. Kita akan berkarya, kita akan beranak cucu, kita akan mencari makan di atas tanah ini. Tuhan berkati kita semua. Salam.